Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita akan berbicara mengenai topik kunci di dalam kehidupan orang percaya, yaitu iman. Saya beri judul Jembatan Iman. Dan episode yang pertama, saya akan mulai dengan dasar dari segala yang kita harapkan. Ibrani 11 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Iman itu bukan sebuah peristiwa, bukan event, tetapi iman adalah gaya hidup dan modus operanda yang menentukan orang Kristen bekerja, hidup di dalam kekristenan mereka itu adalah iman. It's not a concept that you visit, but it's a lifestyle that you possess. Dan iman itu dikatakan diberikan definisi dalam ayat yang pertama dari Ibrani 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Setelah meneliti ayatnya ini, saya akan berikan terjemahan yang sedikit saya perluas. Jadi dari bahasa aslinya, begini kira-kira. Iman menjadi nyata dalam pengalaman kita akan janji-janji yang telah Tuhan berikan tentang masa depan. Iman membuktikan kepada kita fakta terhadap hal-hal yang saat ini tidak dapat kita lihat. Seperti Tuhan, malaikat, iblis, sorga, neraka adalah benar dan nyata adanya. Dengan kata lain, iman menerapkan realitas janji Tuhan dan dunia rohani atau dunia supranatural untuk kehidupan di dunia saat ini yang terlihat dengan mata kepala kita. Seperti ini ilustrasinya. Ada dua orang naik kapal, lalu yang satu melihat, itu ada kapal kecil. Sementara yang satu bilang, enggak lihat apa-apa. Apa bedanya? Yang satu melihat dengan mata telanjang, sehingga dia bilang, saya nggak lihat apa-apa. Tapi yang satu dia memakai teropong atau teleskop mungkin, sehingga dia bisa melihat jauh. Apa yang jauh yang tidak kelihatan oleh mata kepala kasat mata ini bisa kelihatan oleh dia karena bantuan alat binokular ini atau teropong inilah yang kita sebut sekarang sebagai iman. Alat sarana melihat apa yang tidak kelihatan dengan mata kepala kita, apa yang tidak kita bisa rasakan dengan panca indera kita, bisa kita terima dan kita katakan itu ada, itu benar, dan itu sesuatu yang bisa kita terima dari masa depan menjadi sekarang. Jadi itulah iman. Ini seperti 3 orang Ibrani yang ada di dalam kerajaan Babel. Dikatakan bahwa orang ini dimasukkan ke dalam dapur perapian, tetapi mereka menolak untuk menyembah berhala. Oke, karena itu adalah perintah pertama, jangan ada Allah lain. Dan sekalipun mereka dikatakan Allah tidak menolong kami, tapi kami tidak akan menyembah berhala. Karena Allah adalah satu-satunya Allah yang harus disembah. Sekalipun Allah tidak menolong kami, jadi keadaan mungkin tidak seperti yang mereka harapkan, namun kami, jadi kemudian ada keputusan sesuai dengan firman, karena Allah adalah yang satu-satunya disembah, bukan berhala lain. Jadi itulah iman. Sekalipun keadaan tidak memungkinkan, sekalipun keadaan sulit, namun aku akan tetap percaya, aku akan melakukan firman Tuhan, karena, ya ini bicara mengenai integritas dan kepribadian Allah. Jadi, saya simpulkan begini, sekalipun keadaan bertolak belakang dengan janji Tuhan, namun aku percaya dan berpegang pada janjinya, karena Allah yang mengatakan, jadi berbicara mengenai pribadi dan integritas. Sekalipun, namun aku, Allah yang mengatakan. Yang kedua, iman menjadikan kita berkenan kepada Allah. Ayat yang kedua dikatakan, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Sebab dengan imanlah nenek moyang kita, yaitu para pendahulu mereka yang ada di perjanjian lama, mendapat pujian dari Allah atau Allah berkenan kepada mereka. Jadi bagaimana Allah berkenan kepada orang-orang yang ada di dalam Hall of Faith dari ayat yang ke-4 sampai ke-34. Di sini ada begitu banyak orang-orang yang disebutkan dalam perjanjian lama. Dan kalau kita lihat orang-orang ini, tidak semua orang-orang ini adalah sempurna, orang-orang ini adalah orang-orang yang baik. Ada Rahab pelacur di situ, ada Yakub penipu di situ, ada Yefta, ada preman di sana, ada orang buangan, ada orang yang nggak dianggap. Dan kabar baiknya adalah karena iman mereka mendapat pujian dari Allah. Jadi iman mereka itu yang membuat
mereka berkenan kepada Allah. Nah, di dalam perjanjian lama, iman yang mereka miliki itulah yang membuat mereka mendapat upah dari Tuhan. Dan hal yang sama berlaku kepada kita juga. Karena di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tanpa iman tidak ada satupun orang bisa berkenan kepada Allah. Jadi apa yang membuat kita bisa berkenan kepada Allah? Apa yang membuat kita bisa mendapatkan upah nantinya? Iman kita. Kita menerima perkenan Allah saat ini di dalam perjanjian baru karena kita mempercayai pekerjaan Yesus dan pribadi Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu alasan kita bisa berkenan kepada Allah. Yang kedua, bahwa kita berkenan kepada Allah karena kita memutuskan setiap hari untuk kita ini bertindak, berlaku, bersikap, berbicara hanya menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Karena seringkali kita berusaha menyenangkan manusia, kita terjerat di dalam perangkap-perangkap mereka. Tetapi kalau kita menyenangkan Tuhan, sekalipun mungkin itu tidak populer kepada manusia, tetapi itu yang membuat Tuhan senang. Dan kita akan menerima upahnya nanti. Nah, yang ketiga ini, iman adalah sarana melihat bahwa segala sesuatu, alam semesta ini dijadikan oleh firman Tuhan. Ini sebuah pernyataan yang begitu fundasional di dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ini juga membuat sebuah deklarasi. Teori Big Bang itu bukan Alkitabiah. Karena teori Big Bang berarti dunia alam semesta ini terjadinya karena sebuah ledakan besar, sebuah kebetulan, sebuah keadaan acak random. Sehingga kita bukan tercipta oleh pribadi yang cerdas. Pribadi yang merencanakan segala sesuatu, yang mengendalikan segala sesuatu, yang memegang dan mengetahui tujuan dari apa yang dia buat dan dia ciptakan. Kalau orang tidak percaya bahwa Tuhan adalah pencipta segala alam semesta, karena dia pakai kata dunia-dunia, jadi ini bicara mengenai alam semesta, maka kita tidak akan bisa mengerti apa itu iman. Karena tidak ada sesuatu yang tidak terjadi karena seizin Tuhan. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Ini logika iman. Ini kebenaran. Lalu, Yesus bangkit dari antara orang mati. Ini logika sejarah. Karena bukti sejarahnya ada. Yang tadi, bukti-bukti ilmu pengetahuannya ada. Anda bisa bayangkan, jarak planet-planet kita ini bisa ada disusun dengan tepat. Geser sedikit 1 derajat, kita sudah tidak ada bumi ini. Tidak bisa dihidupi. Terlalu jauh dari satu sama lain pun akan tidak bisa dihidupi. Jadi tepat posisi kita sekarang ini. Segala sesuatu itu disusun. Kita mungkin baru Bima Sakti aja udah susah untuk kita pahami. Apalagi yang lain. Semua ini dijadikan oleh Allah. Ini fakta secara sains. Lalu Yesus bangkit dan orang mati, itu fakta sejarah. Dua hal ini kalau kita gabung, kesimpulan adalah bahwa Tuhan bertindak di dalam sejarah manusia, termasuk COVID-19 ini. Tidak ada yang kebetulan. Dan intervensi Tuhan terjadi di sini. Jadi saya percaya Tuhan berintervensi sampai sekarang di dalam sejarah hidup kita. Kalau kita selama ini menganggap Tuhan tidak ada, Tuhan sulit untuk dijangkau, hari ini saya kasih kabar baik. Dia sedang mengintervensi hidup kita. Dia masih ada, dia hidup, dan dia berkuasa. Maksud si penulis dalam ayat 3 ini mengatakan begini, mengenal Allah sebagai pencipta sangat fondasional di dalam kita mengenal Tuhan secara intim. Jadi, bagaimana kita bertumbuh dalam keintiman kita dengan Tuhan? Dasar yang pertama, Allah pencipta segala sesuatu. Ini kabar baik. Allah pencipta. Jadi nggak ada yang kebetulan. Dan semua itu diciptakan oleh firman-Nya. Jadi kesimpulan di sini, kita memiliki iman, bukan iman sementara, iman tipis, iman yang kemudian gampang menyerah dan kita kembali kepada agama sebelumnya, atau kepercayaan sebelumnya, atau kita menolak kepercayaan Alkitab. Tetapi Tuhan mau kita memegang janji Tuhan yang ada di masa depan, yang belum terlihat, dan membuatnya menjadi nyata sekarang ini. Kita lihat nanti contoh-contohnya secara praktis dalam Ibrani pasal yang ke-11 itu. Sangat membumi sekali, sangat praktis sekali mereka ini. Iman yang telah menopang umat Tuhan selama ribuan tahun sampai sekarang ini. Untuk setiap jenis-jenis kesulitan, jenis persoalan manusia. Dan ini menjadi kabar baik kepada kita. Apapun persoalan kita hari ini, apakah persoalan pernikahan, persoalan hubungan keluarga dengan anak, persoalan keuangan, persoalan sakit penyakit, persoalan bahkan dengan roh jahat, dengan keadaan pemerintah, dengan apa saja dikatakan. Semua ada jawabannya dan ada
kesaksian-kesaksian, bukti-bukti praktis. Sehingga kita bisa mengatakan, kalau itu terjadi kepada mereka di perjanjian lama, atau di dalam keadaan waktu Yesus hidup, maka itu bisa terjadi kepadaku sekarang di abad ke-21 ini. Dan saya akan tutup dengan statement daripada Jonathan Edwards, orang pengkhotbah pada akhir daripada hidupnya. Percayalah pada Tuhan dan kamu tidak perlu takut. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran yang sangat hakiki ini, yaitu iman yang menjadi dasar dari segala sesuatu. Dan hari ini kami berdoa agar setiap kami, Tuhan, memiliki iman yang bertahan sampai kepada kesudahannya. Iman yang melihat janji-janji Tuhan yang di masa depan yang belum terlihat nyata, menjadi nyata sekarang dalam hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, keuangan, tubuh kami. Tolong kami untuk berpegang pada janji firman-Mu. Sekalipun keadaan tidak seturut dengan apa yang kami harapkan, namun kami akan tetap taat dan berpegang pada janji firman-Mu, karena Engkau adalah Allah yang setia. Saya merasakan beberapa saudara ini sedang berada dalam jurang untuk meninggalkan Tuhan. Atau bahkan engkau melihat anakmu sedang berada dalam jurang untuk meninggalkan kekristenan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah kau kembali kepada keadaanmu yang lama. Tuhan mengatakan hari ini, engkau lihat Tuhan yang telah memulai pekerjaan baik dalam hidupmu. Dia yang akan meneruskan dan menyelesaikan sampai pada akhirnya bila kita tetap melakukan kehendaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.